Makanya Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, summa innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka, summa innahum an rabbihim, dari Rabb mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, semuanya dihijab oleh Allah dari Allah. Tidak bisa melihat zat Allah. Tapi mereka wa inna ilaihi raji'un, masuk kepada makna wa inna ilaihi raji'un. Dan karena mereka ma'rifat lagi kepada Allah, cuma tidak manfaat. Kembalinya mereka kepada Allah, ma'rifatnya mereka kepada Allah tidak manfaat. Karena sudah habis masa apa? Masa ujiannya. Beda dengan orang-orang yang beriman. Pertama syahidna, memang ma'rifat yang sempurna, bukan dengan akal semata, tapi segala sesuatunya mengenal Allah. Masuklah ke alam dunia, masuk ke alam ujian. Di situ dibeda-bedakan oleh Allah Ta'ala kemakrifatannya, keimanannya, Islamnya, ihsannya, untuk nanti menerima balasan sesuai dengan ujian di sini, ya, ujian di sini. Nah, akalnya makrifat waktu di dunia akalnya mengenal Allah, tapi semuanya nggak bisa kecuali hanya akal semata. Ini tubuhnya segala macam tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan, tidak bisa makrifat kepada Allah. Akalnya masuklah nanti ke alam barzah. Masuk ke alam barzah. Nah, ini semuanya bukan sekedar akalnya, makrifat kepada Allah segalanya. Ya. Sampailah nanti ke alam surga. Ya. Sampai ke alam surga itu ruhnya, jasadnya mendapatkan nikmat semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki mendapatkan nikmat. Semuanya mendapatkan nikmat dari Allah semuanya. Karena waktu di dunia, ya, yang diuji oleh Allah itu seluruhnya. Diuji oleh Allah, ya. Lalu ketaatan kepada Allah dengan ruh dan jasadnya, ya, maka semuanya akan diganjar oleh Allah. Ruhnya diganjar dapat nikmat, dan juga jasadnya diganjar dapat nikmat. Dari ujung rambut akan merasakan. Kalau di dunia rambut kan tidak merasakan apa-apa, tapi nanti akan merasakan nikmat yang dirasakan oleh rambut, nikmat yang dirasakan oleh kulit, oleh semuanya anggota tubuh kita, zahiran wa batinan, akan merasakan nikmat itu. Karena kita beribadah itu bukan sekedar hati saja, tapi beribadah dengan jasad. Beribadah bukan sekedar akal saja, dengan ruh saja, tapi dengan jasad. Ya. Maka semuanya akan mendapatkan balasannya, segalanya. Oleh sebab itulah, nah, kita tahu hikmahnya Allah Ta'ala mewarna-warni perintahan. Ada perintahan kepada hati, ada perintahan kepada anggota jasad, ada kepada mata, telinga, semua. Ada perintahnya? Ada. Larangannya juga ada semuanya. Hikmahnya nanti yang akan menerima balasannya itu, dan itu yang melakukan. Ada yang amalnya dengan hati saja, hatinya yang mendapatkan. Lalu ada yang matanya juga beramal, amalnya juga, matanya juga mendapatkan. Telinga mendapatkan. Maka ulama, ya, menyarankan kepada kita, ya, bahwa hari-hari kita di dunia ini usahakan bisa melakukan segala bentuk perintah Allah. Yang dilakukan oleh hati, lakukan oleh hati. Yang harus dilakukan oleh mata, lakukan oleh mata. Yang harus dilakukan oleh telinga, lakukan oleh telinga. Contoh, sekarang kita datang ke sini, ya, ibadah, ya, yang dilakukan itu kan tidak sama. Ada yang oleh hati, ya, iman jelas oleh hati, niat jelas oleh hati, akhlak hati oleh hati. Di situ berangkat ke sini, ada yang dengan mengorbankan harta, kaki berjalan, gitu kan? Otomatis kaki akan dapat nikmat, akan jasadnya akan mendapatkan nikmat, akan mendapatkan nikmat.
Lalu juga ucapkan salam, assalamualaikum, lisan ini akan mendapatkan. Telinga yang mendengar assalamualaikum lalu menjawab waalaikumsalam, telinga menjawab assalamualaikum dari temannya mukmin, ini telinganya akan mendapatkan nikmat. Lalu lisan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lisannya akan mendapatkan nikmat. Lalu salaman, tangannya akan, karena ada perintah kepada tangan untuk berjabatan tangan, rangkul-rangkulan. Melihat wajah ulama juga matanya akan mendapatkan. Lalu lihat kitab, lihat Quran, matanya akan melihat. Lalu mendengar juga suara dari guru kita yang masuk ke telinga kita, suara ini masuk ke telinga kita ini akan mendapatkan nikmat. Masuklah ke dalam hati, diserap oleh hati, hatinya akan mendapatkan nikmat. Pokoknya segala anggota badan dan semua yang ada di alam hati ketika melakukan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah karena Allah, maka seluruhnya akan mendapatkan balasan dari Allah. Jadi yang dibalas oleh Allah bukan ruhnya saja, yang dibalas oleh Allah bukan akalnya saja, yang dibalas oleh Allah bukan hatinya saja, karena yang berbuat bukan hanya itu, tapi juga dengan jasadnya. Faham? Faham?